Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kembali pada Tuhan Yesus. Kalau sampai detik hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, kuat, sehat, diberkati, itu bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Kita boleh beribadah pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan tetap menyertai kita. Puji bagi nama Tuhan, saya sapa kita dalam kasih Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat kita berbuat bakti kepada Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online di rumah masing-masing, mari kita arahkan hati kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kita percaya ketika kita memuji memuliakan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan berbuat semua yang terbaik bagi kita. Haleluya. Kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan. Kita masuk dalam bait-Nya yang kudus. Haleluya. Tidak pernah kuragukan Tuhan. Kasih setia-Mu padaku selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Masing-masing kita menghadapkan iman kita kepada Tuhan. Mari cari hadirat Tuhan setiap waktu dalam hidup. Katakan tak pernah tinggalkan Tuhan. Amin, amin, amin. Meski langit tampak suram, hadapi badai.
yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang Kita melihat yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan Tuhan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus Ada mujizat. Sama-sama katakan. Nama Yesus. dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus yang pulihkan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Yesus bagi kami. Haleluya, kami bersyukur sungguh Tuhan karena pribadi Yesus hadir dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau tidak pernah tinggalkan kami sampai detik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami Bapa, sertai kami, lawat kami, baik kami yang ada di gereja Tuhan maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah. Lawatan yang sama berlaku atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia Tuhan yang hebat bagi kita. Jangan pernah kita ragukan setiap kasih Tuhan. Kasih Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Sekalipun ada banyak yang meramalkan akan terjadi sini dan sana, tetapi toh pada akhirnya mati juga. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih boleh ada sampai detik hari ini. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kembali saya sapa kita bagi saudara-saudara kita yang baru hadir bersama dengan kita. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Kita akan lebih lagi memuji memuliakan Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ada satu sobat kita yang kita pernah tinggalkan. Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sedih.
pribadi yang tidak pernah kecewakan kita. Bahkan dia pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun semuanya menghilang, tetapi dia pribadi yang tetap setia. Mungkin sahabat kita pernah meninggalkan kita ketika kita susah. Haleluya. Mungkin semua orang di sekitar kita pernah menyakiti bahkan meninggalkan kita. Tetapi dia pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia pribadi yang setia dengan kita. Haleluya. Dia Bapa kita. Dia sahabat kita. Dia teman kita. Dia segalanya dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan.
mengucap syukur pagi ini Tuhan. Sungguh Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pagi ini, kami dapat lagi memuji, menyembah Engkau Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Itu semua hanya karena kasih-Mu Bapa. Tidak putus-putusnya kami naikkan ucapan syukur kami, karena sungguh Engkau baik. Seperti pelangi, kasih-Mu selalu mengalir lepas hari di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang dapat menguatkan kami di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan jatuh, tapi kami percaya lewat firman yang kami akan dengar pagi ini, kami akan dikuatkan. Terima kasih banyak Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah urapan Allah yang dari surga ada melingkupi hamba-Mu, melingkupi kami semua pagi ini. Karena hati kami terbuka untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami untuk menjadi pegangan kami di dalam mengiring Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahu kuasa kegelapan tidak senang melihat kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Tapi kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami, lalu biarlah kuasa Allah ada di tengah-tengah kami pagi ini. Kami akan sambut firman-Mu. Kami bersyukur hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam puji-pujian. Engkau berkati lewat pemimpin pujiannya pagi ini, bahkan di dalam rumah tangganya Engkau berkati, pribadinya Engkau berkati, berlimpah-limpah sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan, saya dan saudara boleh ada sampai pada pagi hari ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah saya pagi hari ini seperti judul pujian masuk firman Tuhan pada pagi hari ini, pelangi sehabis hujan. Iya. Mari saudara membuka Alkitab. Saudara dalam Kejadian pasalnya yang ke-9. Dalam terjemahan Perjanjian Baru ini, terjemahan baru dipakai kata busur. Tapi dalam versi yang lain adalah pelangi. Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati firman Tuhan. Saudara yang menyaksikan ibadah ini di rumah saudara, saudara juga dapat membuka Alkitab saudara. Bersama-sama pagi hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, bisa dinyalakan lampu kalau memang kelihatan masih kurang jelas. Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 8 kita baca bersama-sama ya, secara bergantian. Ayat 8 saya dan ayat 9 saudara jemaat Tuhan. Nanti ayat 17 kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. 3.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. 3. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan. 3. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Berbahagia saya dan saudara yang membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan itu. Saudara, tentunya kebenaran firman Tuhan ini tidak asing bagi kita. Kita tahu kisah ini, kita tahu cerita ini, peristiwa ini. Bagaimana digambarkan murka Allah terhadap makhluk, khususnya manusia pada masa itu. Di zaman Nuh itu sangat jelas, mulai dari pasalnya yang ke-6 dari kejadian ini. Bagaimana ketika Allah melihat kejahatan yang manusia lakukan. Alkitab mencatat bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, dan anak-anak Allah ini mengambil sesuka hati mereka. Di dalam pasal 6 ayatnya yang pertama, ini latar belakang bagaimana Tuhan memusnahkan bumi pada zamannya dengan air bah. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak mereka perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa saja yang disukai oleh mereka, oleh anak-anak Allah itu, mereka ambil sesuka hati mereka. Dan ini membuat hati Tuhan marah, membuat hati Tuhan tersinggung dengan perbuatan-perbuatan manusia pada masa itu. Allah mendatangkan air bah. Kalau kita membaca ketika Nuh masuk di bahtera itu ya, ketika masuk ke dalam bahtera, Nuh berusia 600 tahun. Ketika Nuh turun dari bahtera bersama dengan keluarganya, istri dan 3 anaknya dan 3 anak mantu, usia Nuh 601 tahun. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi hampir 1 tahun Nuh berada di dalam bahtera. Tuhan yang kunci bahtera itu.
Aktivitas Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera itu. Ya. Ya, bisa dikatakan lockdown ya. Tapi di lockdown itu Tuhan pelihara dia di sana. Ya. Meskipun aktivitasnya hanya ada di dalam seputaran bahtera. Tidak dijelaskan apa yang Nuh buat di dalam bahtera itu. Tapi paling tidak mereka ada komunikasi. Mereka ada penyembahan di sana. Mereka ada doa bersama dengan keluarga. Tapi juga mereka kasih makan binatang. Itu tidak mudah. Kejenuhan mungkin ada, kebosanan mungkin ada dalam bahtera itu. Tapi mau kemana? Mau keluar dari bahtera? Tuhan yang tutup pintu bahtera itu. Saudara, tidak tercatat di sini bahwa ada kemudi kapal atau kemudi bahtera itu. Tapi saya sangat percaya bahwa yang mengendalikan bahtera itu adalah Tuhan sendiri. Saudara, di masa-masa sulit seperti saat ini, izinkan Tuhan yang mengatur jalan kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Jangan keluar dari hadirat Allah. Bahtera berbicara tentang hadirat, berbicara tentang kemuliaan Allah, berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Saudara, ketika Nuh turun, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ada perjanjian yang Allah sampaikan, ucapkan kepada Nuh, bahkan kepada keturunannya dan kepada makhluk atau alam yang ada pada saat itu. Dalam pasalnya yang ke-8, Kejadian pasal 8, ayatnya yang ke-21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini perjanjian Tuhan. Aku takkan mengutuk lagi manusia, mengutuk lagi bumi, sekalipun yang ditimbulkan dalam hati manusia sejak dari kecil adalah kejahatan. Tuhan tidak akan datangkan lagi murka seperti air bah yang dilakukan oleh Tuhan pada zaman Nuh. Seluruh bumi termasuk di sini ditenggelamkan oleh Tuhan dengan air bah. Tapi ada perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan itu adalah busur. Ya. Ayat pembacaan kita tadi ya.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Ini firman Tuhan datang kepada Nuh dan kepada anak-anaknya. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Perjanjian ini bukan saja berlaku hanya untuk Nuh, tetapi juga berlaku untuk keturunannya. Baik Sem, Ham, dan Yafet maupun generasi-generasi. Karena ini mau dikatakan ini adalah bumi yang baru lagi. Ya, keadaan yang baru lagi. Setelah Adam dan sampai ke zaman Nuh, kehidupan manusia. Ada 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Nuh dan keluarganya, inilah generasi yang baru. Ya. Ada perjanjian-perjanjian Allah di situ kepada mereka. Ya. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunan. Termasuk kita yang ada pada saat ini. Ini perjanjian Allah. Ya. Ayat 13, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busurku kutaruh di awan, itu menjadi perjanjian antara Allah dengan bumi. Pelangi, ya. Yang saya catat di sini, saudara, pelangi itu mengingatkan kita akan kemurahan dan kesetiaan Allah ada perjanjiannya kepada manusia. Pelangi itu gambaran kemurahan Allah, kasih Allah, kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya kepada manusia. Ketika selesai hujan, ada pelangi yang muncul. Kalau kita melihat pelangi, apa yang ada di gambaran saudara? Apa yang ada di pikiran kita? Ya. Mungkin kalau kita lihat pelangi, wah, pelangi ini indah. Ada warna apa? Pelangi? Merah, kuning, hijau. Ya. Kita lihat. Mungkin dengan warnanya yang cantik saja yang kita lihat di sana, wow. Tapi secara rohani itu mengingatkan kita bahwa ada perjanjian Allah yang Allah tidak pernah lupakan bagi manusia, bagi bumi. Ketika ada pelangi, ada busur, mengingatkan saya dan saudara akan kasih Tuhan terhadap bumi ini. Bahwa pernah Allah menghukum dunia karena kejahatan manusia. Tapi dengan perjanjian itu, Allah tidak akan menghukum lagi manusia seperti zaman Nuh. Meskipun yang ditimbulkan dalam hatinya adalah jahat sejak dari kecil. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda remaja, kalau ada pelangi, mari kita lihat. Itu melambangkan kasih Tuhan. Itu melambangkan kemurahan Allah. Kesetiaan Allah terhadap janjinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan pernah mengingkarinya. Dia pasti selalu menepatinya. Pelangi juga dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 1 ayatnya yang ke-28.
Yehezkiel pasal 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Pelangi juga adalah gambaran kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah. Yehezkiel dibawa kepada satu penglihatan oleh Tuhan. Dia melihat pelangi. Dan di situ ada kemuliaan Allah. Di situ ada hadirat Allah. Kemuliaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saudara, ketika Petrus, Yakobus dan Yohanes dibawa oleh Yesus naik ke atas satu bukit. Yesus berdoa. Maju sedikit dari murid-murid. Dalam doa Yesus ada kemuliaan. Ada dua sosok pemimpin besar, tokoh besar pada zaman perjanjian lama, Musa dan Elia, menampakkan diri. Ada kemuliaan Allah yang 3 orang murid ini lihat. Mereka terkagum-kagum akan kemuliaan Allah itu. Wow, luar biasa. Tempat ini indah. Kalau kita ada di dalam kemuliaan Allah, saudara, wow, itu sangat indah. Apa yang dilakukan Yehezkiel? Tatkala dia melihat kemuliaan Allah itu, dia sujud menyembah Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Haleluya. Yang ada di hadirat Tuhan. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, saya pikir tidak ada pikiran-pikiran yang jahat di sana. Tidak ada pikiran-pikiran yang najis akan keluar di sana. Tapi yang ada hadirat Allah. Pikiran kita dikuduskan oleh Tuhan. Pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Wow, itu luar biasa. Menyembah Tuhan. Bahkan mendengarkan suara Tuhan. Itu kemuliaan Allah. Itu gambaran tentang pelangi. Kesetiaan kasih Tuhan terhadap janjinya kepada manusia. Dan berbicara tentang kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa menikmati pelangi perjanjian dan pelangi kemurahan atau kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Belajar dari kisah Nuh ini. Hal yang pertama, mari hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan atau menerima pelangi perjanjian dan pelangi kemuliaan Tuhan. Yang pertama, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika manusia pada masa Nuh semuanya melakukan kejahatan. Dalam pasal 6 pada ayatnya yang ke-8, luar biasa. Ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi
dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8 baca sama-sama. 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan manusia pada saat itu, pada zaman Nuh, kejahatan itu telah memilukan hati Tuhan, membuat Tuhan marah, membuat Tuhan murka, membuat Tuhan menyesal telah menjadikan manusia. Tetapi ayat 8 sangat luar biasa. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Haleluya. Saya percaya bahwa kita mendapat kasih karunia daripada Allah. Mari hidup di dalam kasih karunia itu. Hidup di dalam kasih karunia itu. Cara Nuh hidup di dalam kasih karunia itu di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini cara Nuh hidup di dalam kasih karunia Allah. Nuh adalah orang yang benar. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya pada masa itu. Kalau orang lain melakukan kejahatan, melakukan tipu, melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang, Nuh tidak melakukannya. Dia hidup benar, dia hidup tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Ini ciri orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidupnya benar. Hidupnya tidak bercela. Dan hidupnya bergaul dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, hidup dalam ketaatan. Menikmati perjanjian Allah. Menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Mari hidup di dalam ketaatan. Kejadian pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-22. Dari ayatnya yang ke-13. Ada ukuran-ukuran yang Tuhan sebutkan untuk Nuh lakukan. Ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh taat melakukan. Tuhan katakan buat bahtera itu dari kayu gofir. Nuh tidak ambil kayu palapi. Nuh tidak ambil kayu yang lain. Tapi dia ikut kata Tuhan. Ya. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Dari kayu gofir, bahtera itu dibuat, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Sangat besar. Tapi Nuh tidak keberatan untuk melakukan hal itu. Meskipun orang-orang di sekitarnya mencemooh dia. Orang-orang di sekitarnya mungkin mengusik dia. Buat apa? Kamu buat kapal besar-besar. Untuk apa itu? Tapi itu tetap lakukan dengan taat. Saudara, perintah Tuhan itu bagi orang yang tidak mau taat perintah Tuhan, perintah itu sangat sukar, sangat sulit. Perintah itu susah. Tapi bagi orang yang taat, perintah itu tidak susah. Bagi orang yang mau tunduk, bagi orang yang mau taat, perintah Tuhan itu tidak susah. Saya lupa ayatnya ada di, apakah di Yohanes atau 1 Yohanes. Ya. Perintah itu tidak susah, tidak sulit. Tapi yang membuat sulit, yang membuat susah perintah itu adalah karena kita tidak mau melakukan. Karena kita tidak mau taat kepada perintah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab mencatat Nuh melakukan semuanya itu. Semuanya dia lakukan. Dia ambil kayu gofir. Dia buat bahtera dengan ukuran yang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada Nuh. Luar biasa. Mari kita mau belajar juga taat untuk melakukan firman Allah. Melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan. Izinkan Tuhan untuk membentuk setiap kita. Izinkan Roh Kudus-Nya untuk menuntun kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, untuk menikmati pelangi, kemuliaan, kemurahan, kesetiaan Tuhan itu. Yang ketiga, mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Ayat itu sudah saya singgung tadi dalam pasalnya yang ke-8. Di ayatnya yang ke-20 mulai. Ayat 18 mulai. Kejadian pasal 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup.
seperti yang telah kulakukan. Nuh dengan penuh kesadaran dari dalam hatinya, ketika dia turun dari atas bahtera, dia menginjakkan kakinya, keluarganya turun dari atas bahtera, semua binatang-binatang turun dari atas bahtera. Alkitab mencatat Nuh mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Dia mengambil binatang yang tidak haram, burung-burung yang tidak haram. Dia persembahkan itu kepada Tuhan. Dia sembelih, dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, persembahan itu harus keluar dari hati kita. Ya. Inisiatif dari dalam kehidupan kita, bukan paksaan. Tapi itu keluar, kesadaran dalam diri kita. Nuh dipelihara oleh Allah. Nuh dipelihara oleh Tuhan hampir 1 tahun di dalam bahtera. Keluarga-keluarganya yang lain, tetangga-tetangganya yang lain sudah binasa, mati karena air bah. Tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Mereka mempersembahkan korban, bukan korban yang haram, bukan korban yang bercela, tapi korban yang tidak bercela. Haleluya. Saudara, persembahan itu harus keluar dari hati kita. Bukan sesuatu yang terpaksa. Nuh melakukan itu dengan kesadarannya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjaga. Tuhan telah memelihara mereka dari kebinasaan, dari air bah pada masa itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Wow, luar biasa. Persembahan yang diberikan oleh Nuh, persembahan yang terbaik. Ketika persembahan yang terbaik itu naik di hadapan Allah, Alkitab mencatat, wow, baunya harum di hadapan Allah. Mari persembahkan korban kepada Tuhan yang baunya harum di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang tidak bercela. Persembahkan itu kepada Tuhan. Hidup kita bawa kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang tak bercela. Bahkan Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23 dikatakan. Ayat 14 mulai, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Persembahkan syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah memelihara Nuh. Dengan kesadarannya dia mempersembahkan korban kepada Allah. Bukan persembahan yang biasa, bukan persembahan yang asal-asalan, tapi persembahan yang terbaik yang dia berikan kepada Tuhan. Ketika persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan, baunya harum di hadapan Allah. Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, lahirlah perjanjian Allah. Aku tak akan menghukum bumi ini lagi,
Meskipun yang dilakukan manusia sejak dari kecilnya adalah kejahatan. Dan itu perjanjian Allah. Ada busur, ada pelangi. Haleluya. Pelangi adalah gambaran kasih Tuhan ya. Ada hujan. Sebelum ada pelangi ada hujan. Hujan gambaran tentang kesukaran, gambaran tentang kesulitan. Gambaran tentang hal-hal yang menakutkan. Ya. Ada dua perumpamaan yang Yesus sampaikan, ajarkan kepada orang-orang banyak dalam Matius pasalnya yang ke-7. Ya. Orang yang melakukan firman-Ku, orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku, ya ibarat seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika hujan datang, ketika banjir datang, badai datang, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan firman, ya gambaran orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, mendirikan rumah di atas pasir. Ketika hujan datang, badai datang, hancur. Jadi hujan, badai itu berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang situasi yang menakutkan dalam keadaan. Tapi saya mau katakan kepada kita, setelah hujan ada pelangi. Amin. Satu ayat untuk meneguhkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat penutup. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sambil pemain musik bersiap. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Penderitaan yang saya dan saudara alami saat ini, mungkin kita tidak dianiaya secara fisik, tapi mungkin kita sedang menderita. Batin kita mungkin sedang menderita. Banyak pergumulan-pergumulan yang sedang kita alami. Apalagi hampir masuk tahun yang kedua ini, COVID-19, apalagi ada varian yang baru. Ketakutan, khawatir menghimpit kehidupan manusia. Ada pembatasan PPKM. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Yang ibarat hujan itu. Persoalan kita hadapi. Ada satu pujian yang berjudul tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanjikan selalu sertaku dan menuntun jalan hidup. Tuhan tidak pernah janjikan kita untuk terus ada di dalam ketenangan, ada di dalam kedamaian. Tapi Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Hujan bisa datang, tetapi ada waktunya hujan itu akan berhenti. Dan yang akan keluar adalah pelangi kasih Allah, pelangi kemuliaan Tuhan, pelangi kemurahan kebaikan Allah yang akan kita nikmati. Penderitaan yang kita alami saat ini itu mengerjakan kemuliaan kekal
yang jauh melebihi penderitaan yang kita alami saat ini. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian tadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun pergumulan yang sedang kita alami saat ini, apapun kesulitan yang sedang kita alami, kita rasakan, baik dia suami, istri, anak-anak, kita alami kesulitan, kesukaran dalam hidup ini. Sebab Tuhan tidak berjanji kita akan terus ada di dalam keadaan situasi yang baik. Tuhan tidak pernah berjanji kita terus ada di dalam keadaan-keadaan yang enak. Kita akan ada di dalam situasi yang menakutkan, situasi yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Tetapi mari tetap pegang teguh firman Allah, untuk kita bisa menikmati perjanjian Allah, hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam ketaatan akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita mau mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan sebagai pengucapan syukur kita kepada Dia atas segala kebaikannya dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Saya tidak tahu hujan apa yang sedang kita alami saat ini, tapi izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Saya percaya ada pelangi kasih Tuhan, ada pelangi kemurahan Allah, ada pelangi kesetiaan Allah terhadap janjinya yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang telah berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Pegang terus janji Tuhan itu dalam hidup. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan pujian ini seperti pelangi sehabis hujan, dan saya mengundang Ibu Domingus untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan,
Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dana seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kesempatan yang indah Tuhan adakan bagi kami Tuhan. Kami masih boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh ada dengan kekuatan kesehatan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kami masih boleh ada memuji menyembah Engkau siang hari ini. Hari yang indah yang masih Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang ada kami sudah memuji menyembah Engkau. Bahkan kebenaran firman-Mu sudah disampaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh yang kudus akan memeteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan menopang kami, menuntun kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Dengan pergumulan, dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menyenangkan. Tapi kami percaya bahwa jikalau ada firman-Mu dalam hati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu ada menopang kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap setia dan setia dalam periringan kami. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan bersama Engkau. Kami dapat menjalani semuanya itu dengan kekuatan, dengan penuntunan Roh Kudus-Mu. Kami balik masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Seberapa kami yang hadir siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu sudah menjadi bahagian kami, berkat-berkat-Mu Tuhan. Baik kami yang hadir bahkan yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah online. Percaya Tuhan Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau
Engkau sudah memulihkan keadaan kami. Bahkan kekasih-kekasih yang Tuhan mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Engkau sudah memulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami masih boleh memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mungkin ada jemaatmu yang sudah tidak bisa lagi beribadah kepadamu karena situasi dan kondisi Tuhan. Biarlah Engkau juga melawati mereka Tuhan, jemaat keluarga kami Tuhan. Engkau menghibur mereka, menguatkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka yang sedang sakit Tuhan. Biarlah kami semua tetap merasakan pertolongan kasih berkat-Mu. Sekalipun di dalam kesulitan yang ada, tapi kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau ada selalu menopang kami, menghibur kami. Kami tetap mengucap syukur dalam apapun keadaan kami, susah dan senang Tuhan. Agar kami tetap bersyukur Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada di dalam kesukaran kami, di dalam kesenangan kami Tuhan. Engkau ada selalu menghibur kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Memberkati keluarga seisi pastori. Engkau memberkati kami semua yang hadir siang ini Tuhan. Bahkan yang di rumah masing-masing. Saya percaya sukacita damai sejahtera Allah tetap menjadi bahagian kami semua. Puji nama-Mu Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami dan mengelurkan korban tangan kami. Tuhan tilik semuanya yang kami dapat lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Dan kepada yang bertugas menjalankan kolekte, kami persilahkan. Kita angkat bersama pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Besar kecil
Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Kepada para orang tua, jangan lupa untuk membawa anak-anak kita pada Sabtu ceria pada pukul 8 pagi. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Jadwal pelayan ibadah raya pertama, Minggu 25 Juli 2021. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Otniel Amba dan Ibu Olive Sibuya. Rebana, Erin dan Vanessa. Multimedia, Daniel dan Vena. Kolektan, Bapak Ignatius Ismay dan Bapak Medi. Aser, Bapak dan Ibu Hans Muntuan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian hamba Tuhan Devianti. Musik oleh tim musik. Singer Saudari Aini Ismay dan Saudari Indri Sondak. Rebana, Tere dan Clara. Multimedia Cilita. Kolektan Ibu Mariones dan Ibu Niken Hendy. Aser, Ibu Rita. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah warta jemaat untuk kegiatan kita selama sepekan. Kita bersyukur kita masih boleh bersama-sama dalam beribadah, berbuat bakti kepada Tuhan. Dan kita tetap terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi keluarga kita, pribadi kita, agar kita tetap ada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus pegang erat tanganku. Haleluya. Di
Bapa yang sudah memberkati kami, yang sudah menolong kami di dalam ibadah ini. Tentu ada kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan. Tuhan sucikan dan Tuhan ampuni semua itu. Sempurnakan ibadah kami hari ini. Umat-Mu yang datang kembali dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang bimbang diteguhkan hati mereka untuk memiliki pengharapan yang kokoh akan Engkau dengan kasih yang setia kepadamu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kekasih-kekasih yang tidak sempat hadir, yang ada di rumah mereka mungkin karena kelemahan tubuh, kami minta di dalam nama Yesus Tuhan jamah mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan, semua telah disembuhkan, semua telah disehatkan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara pemberian-Mu ini Bapa dilanda dengan berbagai-bagai masalah. Namun kami percaya tangan Tuhan senantiasa terulur untuk menolong dan menyertai, memberkati pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di desa-desa. Tuhan yang telah mengangkat mereka, menetapkan mereka, Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan menolong para dokter, para medis, para relawan yang senantiasa mempertaruhkan nyawa mereka karena keadaan ini. Oh Bapa di surga, kami mohon kuatkan mereka, hiburkan mereka, biarlah mereka tetap kuat di dalam menghadapi segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan, sehingga kelak semua akan berlalu. Kami percaya sehabis hujan ada pelangi yang Tuhan siapkan. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Engkau yang berjanji tidak pernah berdusta. Janji-Mu itu ya dan amin bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Sungguh tak dapat kami menghitung hal-hal yang indah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, selain dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi memberkati setiap umat-Mu yang telah hadir siang ini, korban persembahan bahkan milik-Mu yang telah dikembalikan. Tuhan akan lipat gandakan bagi setiap anak-anak-Mu. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam mata pencarian. Apa saja yang mereka buat yang tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, Tuhan berkati dan umat-Mu menikmati berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Sebentar kami akan akhiri persekutuan ini. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Nakamura, di mana minggu yang lalu Tuhan tambahkan usia mereka. Kami percaya semua hanya karena kebaikan Tuhan. Masih ada bersama-sama dengan kami berbakti kepada Tuhan. Itu anugerah-Mu bagi kami, bagi Bapak dan Ibu. Dan biarlah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Tuhan jemaat ini, Opa dan Oma senantiasa menjadi teladan bagi kami semua, sehingga kami tetap setia. Ketekunan mereka kepada Tuhan menjadi teladan bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kiranya berkat-Mu tetap melimpah bagi pribadi mereka, bagi rumah tangga mereka, bagi keluarga besar, bahkan bagi seluruh sidang jemaat ini. Kami percaya di usia yang akan datang, penyertaan Tuhan yang sudah menyertai di tahun-tahun yang lalu
itu pun akan menyertai di tahun-tahun yang akan datang. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan menyertai umat-Nya yang akan kembali ke rumah. Kami yang tinggal sama-sama dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan ibadah sebentar malam pun diberkati oleh Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.